Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala-galanya ada waktunya. Penulis kitab Pengkhotbah dalam bab ketiga bertutur, ada waktu untuk lahir, ada juga waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada juga waktu untuk menuai, ada waktu untuk meneteskan air mata, tetapi ada juga waktu untuk bersorak-sorai. Sebagai bagian dari peredaran waktu, Yesus juga mengalami hal yang sama. Dan ketika akan berpisah dengan para muridnya, Yesus juga menyampaikan pesan-pesan pada mereka dan menyampaikan berita-berita yang perlu mereka ingat dalam hidupnya. Antara lain dikatakan bahwa dia akan pergi, tetapi dia juga akan kembali lagi. Karena itu dia berpesan supaya para muridnya tidak bersedih hati, karena Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus tetap hadir, Yesus peduli, dan Yesus memperhatikan mereka. Bahkan dia minta kepada Bapa untuk mengutus Sang Penghibur, Ho Parakletos, Roh Kudus, untuk menghibur mereka yang percaya padanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu Paskah yang ke-6 ini, masih kita dengarkan kembali lagi apa yang terjadi dalam suasana perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Dan pada waktu itu juga Yesus antara lain berpesan kepada mereka supaya mereka jangan gelisah dan juga jangan gentar menghadapi suasana itu. Tetapi satu hal yang pasti ialah bahwa Yesus pergi, Yesus datang kembali kepada mereka. Injil hari ini sebenarnya mengundang dua sikap utama dari para murid. Sikap pertama ialah bahwa para murid bersedih mendengarkan Yesus akan pergi. Mengapa bersedih? Karena mereka bertanya, siapakah yang akan menjadi pegangan bagiku? Siapakah yang menjadi andalan bagiku dalam hidup? Namun dari sisi lain, para murid bergembira dalam pengharapan. Mengapa bergembira dalam pengharapan? Karena Yesus pasti datang kembali kepada para murid. Dan disitulah mereka berharap bahwa dalam pertemuan kembali itu mereka akan menikmati apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka sewaktu masih hidup. Dan disitulah pengharapan mereka bersemi. Kekuatan mereka tidak merasa lagi akan putus asa, mereka tidak lagi merasa kehilangan, tetapi mereka tetap berpengharapan dalam Yesus yang akan datang kembali. Bahkan dia minta kepada Bapa untuk mengirim Sang Penghibur pada mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika para murid sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mereka itu akan bergembira. Alasannya apa? Karena mereka percaya pada Yesus, dia akan kembali ke tengah-tengah mereka. Yesus tetap menyertai para murid dalam keadaan apapun dan dimanapun juga. Dan mereka tidak pernah merasa ditinggalkan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup sehari-hari seolah-olah atau seakan-akan kita juga tidak ada pegangan pada waktu kita menghadapi kesulitan hidup sebagai pengikut Yesus. Kita kadang-kala merasa kehilangan arah. Di manakah Yesus berada? Apakah dia peduli dengan saya? Tetapi satu hal, jangan gentar, jangan takut. Mengapa? Dia tetap menyertai kita. Ingat, dia juga telah menarik tangan murid yang hampir tenggelam ke dalam laut. Dia juga menggunakan tangan para muridnya untuk menolong orang lain dalam pewartaan kabar baik. Karena itu bisa kita katakan Yesus
pergi, tetapi Dia pasti kembali. Dia hadir, bahkan Dia minta supaya kita tetap bertahan dalam pengharapan itu. Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia tetap menyertai kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Karena itu saudara-saudari terkasih, jangan gelisah, jangan khawatir, dan jangan gentar. Karena Yesus pergi, tetapi Dia pasti akan datang kembali. Amin.